Kalau dulu 5M dilarang, mabuk, madon, adat, dan sebagainya. Kalau sekarang 5M diperjuangkan dan harus dilaksanakan. Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas dan aktivitas langsung. Jangan berpikir kita takut dan menghindari tertular dari sesama, tetapi kita harus takut kalau kita dapat menularkan kepada banyak orang yang lemah dan sakit, kalau kita tidak taat akan prokes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu biasa ke-6, tetapi juga hari ini hari perkawinan sedunia yang nanti juga akan diungkapkan untuk janji perkawinan itu. Saudara-saudara yang terkasih, dasar yang paling kuat untuk hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah cinta kasih atau saling mengasihi. Demikian juga antara keluarga, ibu dan anak, anak dan orang tua. Demikian juga antara manusia satu dengan sesamanya. Maka marilah kita merenungkan pada pagi hari ini, sejauh mana, sebesar apa cinta kasih yang kita berikan kepada yang di luar dari diri kita sendiri. Para suster, bruder, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya saya ingin berkhotbah, tapi hari ini saya harus taat dan setia dengan uskup saya, maka saya akan hanya membacakan surat Gembala Prapaskah Keuskupan Purwokerto tahun 2021. Yang terhormat para pastor, suster, bruder, frater, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan. Pada hari Rabu 17 Februari adalah hari Rabu Abu, dan pada hari Minggu berikutnya kita memasuki masa Prapaskah. Prapaskah tahun ini kita diajak bersama dengan seluruh umat di Keuskupan Purwokerto untuk lebih memaknai puasa dan pantang kita dengan tema APP Nasional Semakin Beriman Semakin Solider. APP Keuskupan, keutamaan-keutamaan Kristiani di masa pandemi. Prapaskah tahun ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan masa Prapaskah tahun 2020 yang lalu, yaitu dalam masa-masa prihatin, berduka karena bencana dunia, bencana penyakit, pandemi COVID-19. Masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat, kesempatan bertobat, dan mempunyai kesempatan berlimpah untuk berbagi kasih, solider, berdamai antar sesama umat manusia, dan masa penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita dapat mengambil hikmahnya, sebenarnya pandemi COVID-19 ini benar-benar telah melatih dan semakin menguatkan keimanan kita, atau lebih membiasakan kita untuk merenungkan arti kehidupan ini dengan memanggul salib, bermati raga, dan juga melatih berpantang dan berpuasa secara rohani, karena kita sendiri saat-saat ini sudah mengurangi banyak hal kenikmatan dan kenyamanan dunia secara langsung. Selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali panggilan dan perutusan hidup kita sebagai murid Kristus yang sejati, dengan tidak pernah berhenti mengusahakan pembaharuan hidup, agar hidup kita lebih sesuai dengan panggilan dan perutusan kita masing-masing. Dengan kata lain, kita wajib untuk lebih
mendalami pertobatan untuk pengampunan, berbagi untuk kepedulian atau solider terhadap sesama di sekitar kita, serta bersahabat, berdialog untuk perdamaian dunia. Dengan demikian, puasa dan pantang kita menjadi lebih mengarah kepada hal-hal batin rohani yang terrealisasi dalam pelayanan, pengampunan, dan pengorbanan seperti Kristus sendiri yang telah memberikan teladan yang sangat sempurna untuk dunia dan semua umat manusia. Aturan umum puasa dan pantang dalam kitab hukum kanonik. Semua orang beriman Kristiani wajib melakukan tobat, berpantang dan berpuasa, artinya meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia. Hari dan waktu tobat serta pantang makan daging dilaksanakan hari Jumat sepanjang tahun dan masa 40 hari sebelum Paskah, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pantang mengikat mereka yang sudah berumur 14 tahun, sedangkan untuk puasa mengikat semua orang dewasa sampai awal tahun ke-60. Diambil dari Codex Iuris Canonici, kanon 1249 sampai dengan 1252. Saudara-saudariku yang terkasih, kebiasaan melakukan kejahatan dan dosa kepada sesama kita inilah seharusnya dipantangkan selama Prapaskah. Syukur-syukur sepanjang hidup kita, sepanjang tahun. Kesombongan, tinggi hati, kekurang berimanan, tidak membutuhkan sesama, apalagi Tuhan, dan merasa diri paling benar, suci, baik, dan kaya. Itu semua sangat membutuhkan untuk melatih diri dan berpantang dan berpuasa sehingga mendapatkan penyembuhan, pertobatan, pengampunan, belas kasih, dan rahmat yang dari Allah. Melalui kesempatan Prapaskah ini, hendaknya kita dapat melatih terus-menerus untuk dapat melakukan karya amal kasih dan latihan-latihan rohani, serta mudah tergerak oleh belas kasihan dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Markus bab 1 ayat 41 yang baru kita baca. Puasa dan pantang fisik merupakan puasa dan pantang tingkat paling awal, pertama, dasar dari semua mati raga. Dan ini semua untuk latihan menguatkan puasa dan pantang batin dan rohani kita, yang tentunya agar lebih mendalam. Tanpa kita rasakan lapar dan haus, sakit hati dan menderita, dan tanpa pelayanan dan pengorbanan, kita tidak akan pernah bisa mengalami puasa dan pantang batin rohani secara nyata. Dan puasa fisik bukan merupakan tujuan akhir atau cita-cita utama, dan bukan pula yang mendapatkan pahala dari Allah. Puasa dan pantang adalah demi untuk umat manusia itu sendiri dan demi melatih dirinya untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah secara gratis. Maka dari itu, puasa dan pantang kita harus sungguh menghasilkan buah dan terbukti untuk dapat membantu sesama, bukan untuk diri kita sendiri dan bukan pula untuk perayaan Paskah meriah yang akan datang. Para bapak dan ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari dan merenungkan. Yang pertama, kekuatan akan iman Katolik adalah bukan kekuatan yang menganggap kita adalah yang paling benar dan paling baik atau lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, atau
kita tidak memiliki kelemahan-kelemahan apapun dan menganggap paling sempurna dibandingkan yang lain. Tetapi kekuatan akan iman kita adalah kebergantungan kita atau penuh pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekuatan iman adalah keyakinan akan Yesus Kristus dan mampu merealisasikan ajarannya dalam perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari melalui kedamaian, kasih, dan pengampunan serta keselamatan yang berasal dari cinta Allah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Diambil dari Yakobus bab 2 ayat 17. Proaktif akan pelayanan dan melakukan semua yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Kristus sendiri inilah yang dibutuhkan kita semua, tanpa dibatasi oleh apapun, sehingga identitas keimanan kita akan penyelamatan Kristus dapat dikenal dan dirasakan oleh semua bangsa, umat manusia, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksinya. Berdialog bukan hanya dengan kata-kata atau memperkenalkan ajaran kebenaran, tetapi harus terrealisasi melalui sosial ekonomi setempat, terbukti dalam pelayanan kepada yang miskin papa, yang sakit, yang hilang, yang mendesak membutuhkan sapaan, kepekaan, kesembuhan, dan pertolongan Tuhan melalui kita sebagai murid-muridnya yang setia. Ketiga, kepedulian akan solidaritas, berbagi, memberi apapun akan menjadi bukti dan teladan nyata kita menjadi garam dunia. Pelayanan harus direalisasikan kepada siapa saja, terutama yang sangat mendesak untuk ditolong, yaitu orang-orang yang ada di dekat dengan kita, bangsa ini, dan prioritas kepada yang miskin papa, menderita, yatim piatu, dan janda, yang terpinggirkan, yang terkena bencana, kehilangan keamanan dan kedamaian, yang tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup bersama, pembunuhan, dan ketidakadilan. Dengan demikian kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Yang keempat, bukti orang Katolik berpuasa dan berpantang hendaklah kita bisa menjadi teladan kepada masyarakat untuk mengendalikan diri dan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah Indonesia demi kesehatan dan keselamatan bersama seluruh umat manusia dengan melaksanakan 5M. Kalau dulu 5M dilarang, mabuk, madon, adat, dan sebagainya. Kalau sekarang 5M diperjuangkan dan harus dilaksanakan. Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas dan aktivitas langsung. Jangan berpikir kita takut dan menghindari tertular dari sesama, tetapi kita harus takut kalau kita dapat menularkan kepada banyak orang yang lemah dan sakit kalau kita tidak taat akan prokes. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga puasa dan pantang kita bukan rutinitas yang mengulang dari tahun ke tahun belaka, tetapi berkualitas semata. Sehingga banyak orang menemukan kedamaian, kasih, pertobatan, dan pengampunan, dan keselamatan, serta sukacita Kristus melalui liturgi gereja, doa-doa kita, amal bakti kita, dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat berpantang dan berpuasa, dan semoga Tuhan tersenyum dan memberkati seluruh kehidupan kita semua, terutama umat gereja di Keuskupan Purwokerto ini. Amin. Salam hormat dan berkat dari Monsinyur Kristoforus Triharsono, Uskup Keuskupan Purwokerto. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.